AKR Live. Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi, serta membahas tema-tema yang hangat yang terjadi di sekitar kita dalam segala bidang, baik bidang sosial, pendidikan, budaya, kesehatan, ketahanan, keamanan, dan lain sebagainya. Seperti tema pada malam hari ini, peran media lokal mendukung proses pendidikan Kalteng. Tentu saja, kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya masing-masing. Untuk membahas tema kita pada malam hari ini, saya tidak sendiri. Sudah bergabung di luar Studio 1 Jurnal Televisi. Saya perkenalkan dahulu yang pertama dengan Bapak Agus SP sebagai Ketua Afiliasi TV Lokal Indonesia. Kemudian kita juga terhubung dengan Bapak Haji Dr. Suryansah Murhaini, SH Mhum, Ketua PGRI Kalteng. Dan kemudian ada juga Bapak Dr. Haji Slamet Winaryo, MSI. Nah, pemirsa, kita ingin mengetahui lebih jauh lagi organisasi seperti apa afiliasi ini. Kemudian, bagaimana pendidikan di Kalteng dari hari ke hari, mulai dari pandemi hingga pasca pandemi seperti sekarang ini yang memasuki new normal. Apa yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari PGRI untuk mendukung dunia pendidikan kita. Kemudian, bagaimana mereka mempersiapkan peserta didik ini untuk dapat mengikuti semua kurikulum dan juga pembelajaran yang telah disiapkan oleh teman-teman dari PGRI. Pemirsa, bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Oke, saya sapa dulu. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam dengan Pak Agus SP. Ya, halo, selamat malam dengan Pak Agus SP. Oke, saya sapa dulu dengan Pak Ketua PGRI Kalteng. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, kemudian dengan Pak Dr. Slamet Winaryo, apa kabar? Alhamdulillah, Mbak Olive, terima kasih, selamat malam seluruh pemirsa Jurnal TV di seluruh Indonesia. Kita ketemu lagi Pak, berbincang-bincang pada malam hari ini tentang dunia pendidikan kita khususnya di Kalteng seperti apa. Oke, saya bergeser dulu ke Pak Agus. Pak Agus SP, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Iya, suara. Oke, selamat malam Pak Agus, apa kabar? Selamat malam Pak. Ya, halo Pak Agus, bisa mendengar suara saya? Oke, tampaknya masih kita coba sambungan kita melalui Zoom pada malam hari ini. Saya ke Pak Ketua PGRI Kalteng dulu. Selamat malam Pak Ketua, Pak Haji Suryansah. Ya, selamat malam Bu. Iya, Pak, seperti tema kita tadi, peran media lokal mendukung proses pendidikan di Kalteng. Kita ingin melihat dulu atau kita ingin berbincang-bincang bagaimana saat ini dari hari ke hari, mulai dari pandemi sampai sekarang, teman-teman di PGRI kiprahnya. Ya, terima kasih Bu Olive dan pemirsa yang sama-sama kami hormati. Pertama, terima kasih karena kita bisa bertemu di dalam suasana pandemi COVID ini, tapi
tidak menghilangkan makna bahwa pertemuan melalui Zoom meeting ini juga sama dengan kita bertemu secara langsung. Nah, ya. Iya Pak Ketua, seperti apa sebenarnya perubahan atau konsep pendidikan saat ini? Ya, kita mendapat pelajaran dari pandemi COVID ini dalam pembelajaran kita yang mula-mula kita lakukan secara langsung tatap muka. Ini dengan tidak memungkinkan kita melakukan tatap muka secara langsung, maka solusi dengan media, dengan kita melalui daring, ya, jadi sehingga pelaksanaan kegiatan belajar mengajar itu tetap bisa dilaksanakan, walaupun di sana sini masih banyak kelemahan dan kekurangannya, saya kira. Nah, ini sedikit demi sedikit kita melakukan perbaikan-perbaikan maupun penyempurnaan, karena itu saya kira peranan media seperti televisi elektronik ini sangat membantu dalam kita melaksanakan pembelajaran. Nah, jadi saya rasa ya PGRI sebagai mitra pemerintah yang mendukung kegiatan pendidikan tentunya melihat peranan media ini, termasuk dalam hal ini apa yang kita lakukan dengan televisi, dengan media elektronik ini tentunya itu sangat mendukung sekali untuk pembelajaran jarak jauh maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya karena sulitnya kita bertatap muka secara langsung. Peranan media ini juga saya kira itu solusi untuk saat ini. Tetapi saya mengatakan ini kan masih dicari solusi-solusi untuk penyempurnaannya, karena tidak semua wilayah itu mempunyai termasuk jaringan kemudahan ya berkomunikasi seperti blank spot, sinyal yang sulit. Nah, ini juga termasuk juga ya nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Dr. Slamet secara teknis mengenai perangkat lunak, perangkat keras yang harus dimiliki oleh sekolah, oleh guru maupun oleh pengajar. Oke, dengan Pak Slamet, seperti apa konsep belajar cerdas yang ditawarkan teman-teman? Ya, Mbak Olip, pertama kami ingin menyapa pemirsa Channel TV dan Pak Agus SP selaku Ketua Umum Afiliasi. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bapak. Salam kenal Pak. Kami bersama Pak Ketua PGRI Pak Dr. Rusdiansyah sengaja ingin bertemu dengan Bapak. Sebenarnya kami ingin semua ketemu Pak, tapi karena keterbatasan waktu sehingga kami diwakili saja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran untuk kami. Kami laporkan kepada Pak Agus dan seluruh pemirsa Channel TV se-Indonesia. Sesungguhnya sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa Kalimantan Tengah ini Pak Agus, luasnya 1,5 Pulau Jawa Pak. Dengan penduduk sekitar 2,6 juta. Artinya dari sisi manusia memang kita memungkinkan untuk kita keluar dengan baik karena sedikit. Tapi kalau kita lihat dari sebarannya Pak Agus, ini luar biasa sulitnya karena posisinya itu ada di daerah yang terpencar-pencar dan terpencil. Terpencar dan terpencil. Jadi kalau boleh kami katakan sebenarnya nggak begitu dibandingkan Jawa. Jumlah sekolah kami ini untuk TK Pak itu kurang lebih sekitar 1.800-an. Untuk SD kurang lebih dengan MI itu sekitar hampir 3.000 Pak Gus. Nah, SMP MTS kurang lebih sekitar 1.000, SMA MA kurang lebih sekitar 400 dan SMK 140. Artinya sedikit dibandingkan dengan di Jawa yang begitu banyak. Tetapi karena posisinya itu terpencar-pencar Pak, dan ini adalah amanah undang-undang, setiap warga negara tidak boleh diberikan layanan yang tidak baik dalam pendidikan, harus baik sama dengan di daerah yang normal. Maka pemerintah Provinsi Kalteng dan PGRI sebagai mitra pemerintah untuk ini, Pak Ketua bersama dengan kami semua memang sepakat
ingin mengoptimalkan peran media, terutama yang lokal Pak, yang bisa membantu kami karena dengan pelayanan yang begitu jauh, dengan blank spot yang banyak, sehingga perlu adanya luring Pak, dengan artinya pembelajaran yang memang tertunda, tidak bisa langsung online. Maka konsep belajar daring yang disampaikan oleh pemerintah itu barangkali sekitar 55% lah bisa kita kerjakan untuk langsung, tapi yang 45 mungkin luring Pak, artinya tunda, harus menyampaikan informasi IT itu dengan tunda. Nah, oleh sebab itu Pak Ketua bersama pengurus melihat bahwa jurnal TV ini mempunyai potensi untuk ke wilayah-wilayah di pedesaan. Maka Pak Ketua mulai bulan Agustus ini telah membangun MOU dengan teman-teman di Jurnal TV. Harapannya adalah teman-teman bisa membantu para guru untuk memberikan informasi bagaimana pembelajaran yang efektif dalam era COVID ini. Karena semua orang takut Pak untuk ketemu. Tetapi kalau kita nggak ketemu juga ini juga menjadi kerisauan kita. Jangan sampai kita ada loss generasi satu periode gara-gara ini. Nah, oleh karena itu kami juga ingin mendengarkan nanti dari Pak Agus bagaimana konsep-konsep yang menjadi pemikiran afiliasi TV lokal, sehingga PGRI sebagai mitra pemerintah ini akan menyambut baik supaya kita sama-sama memajukan Indonesia, bukan hanya di Jawa aja Pak, pendidikan di Kalimantan Tengah pun juga harus maju. Karena ini ada satu negara Republik Indonesia yang dalam undang-undang setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang terbaik. Barangkali itu. Jadi konsepnya adalah kami harus bermutu, kita harus punya daya saing, dan kita juga harus bisa berkompetisi dengan era-era global, apalagi dengan saat ini sudah kita berbicara mengenai era revolusi industri, Open Zero, belum lagi dengan kita menghadapi era Indonesia emas, lalu juga bonus demografi. Tapi kita sekarang ini dipaksa dulu untuk berpikir pembelajaran era new normal. Ini satu kondisi yang memang tidak bisa kita hindari. Tapi seperti Pak Ketua tadi, memang kita harus berangkat memulai dengan sesuatu yang pasti. Anak Indonesia tidak boleh berhenti gara-gara pandemi COVID. Ya. Demikian. Terima kasih, Mbak. Oke, saya bergeser ke Pak Agus SP. Pak Agus? Halo Pak Agus, masih bersama saya? Masih Mbak Oli. Oke. Masih. Ya. Sebelum lebih jauh lagi kita berbincang, apa sih Pak sebenarnya afiliasi TV lokal Indonesia? Apa tugasnya, kemudian fungsinya di sini seperti apa? Silahkan Pak. Baik, terima kasih dan selamat malam Bapak-Bapak narasumber di Kalimantan Tengah. Salam hormat saya untuk Bapak semuanya. Jadi kalau kita berbicara tentang afiliasi itu sendiri, kami sebetulnya organisasi non-profit. Kami menghimpun sejumlah televisi lokal sejak tahun 2009. Ya, tetapi dalam perkembangannya memang bersamaan dengan pesatnya teknologi komunikasi dan sebagainya, kemudian ditunjang lagi kondisi pemerintahan kita yang selalu berubah-ubah dalam menentukan regulasi tentang komunikasi, sehingga boleh dikatakan saat ini eksistensi televisi lokal memang agak terjepit. Di satu sisi terjepit oleh kekuatan modal besar, di satu sisi terjepit oleh kepentingan-kepentingan sektoral. Sehingga memang kemudian afiliasi mencoba menggandeng salah satu penyedia platform digital, yaitu Sarana Media Vision, sehingga kami sekarang sudah bukan lagi bersifat lokal, tetapi afiliasi juga mampu menjangkau ranah nasional, bahkan sampai ke Asia Pasifik, berkat bantuan dari salah satu kontributor kami, yaitu Sarana Media Vision. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua PGRI tadi, sesungguhnya kami sudah lama mengajukan proposal kepada Kementerian Pendidikan Nasional
Yang isinya? Ya, ya, isinya kami menyediakan jaringan atau channel untuk pendidikan jarak jauh, Oke. gratis. Aha. Nah, cuman sampai sekarang karena memang kondisi pemerintahan kita sedang diombang-ambingkan oleh situasi COVID-19 ini, kami belum bisa merealisasikan itu. Tetapi melalui sarana media seperti halnya jurnal televisi ini, Aha. saya berharap jurnal televisi bisa bisa menjadi pionir di Kalimantan Tengah untuk menyelenggarakan atau untuk mendukung Menjadi kebijakan pilot pemerintah di project. bidang pendidikan. Aha. Kalimantan Tengah Halo? diharapkan Ya? bisa menjadi pilot project untuk daerah-daerah lain, Pak. Iya, saya berharap begitu karena nampaknya semangat teman-teman di Jurnal TV, semangat Bapak-bapak di PGRI dalam hal ini, maaf menurut saya jauh lebih progresif dibanding daerah-daerah lain. Nah, hanya di sini memang para stakeholder yang terkait, baik penguasa di Kalimantan Tengah Ya. dan pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi terhadap eksistensi media digital, ini juga harus memberikan dukungan. Oke. Jangan sampai ada kepentingan-kepentingan lain di Ya. luar kepentingan yang berkaitan dengan pendidikan. Karena saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua PGRI, bahwa tidak boleh ada lost generation, Ya. bahwa harus segera dicapai kesetaraan antara Jawa dan di luar Jawa dalam Ya. hal pendidikan. Tidak Saya ada lagi dengar- Jawa sentris seperti dahulu. Iya, era itu sudah harus kita akhiri. Kita akhiri. Dan saya setuju bahwa PGRI bersama jurnal televisi mencoba. Memang COVID ini tidak satupun warga di dunia yang bisa menduga bakal terjadi musibah sebesar ini. Ya. Sampai melibas sektor ekonomi dan sektor pendidikan. Saya yakin tidak satupun pemimpin dunia akan pernah bisa meramalkan terjadinya musibah semacam ini. Oke. Termasuk para pemimpin kita. Aha. Begitu Kemudian, kira-kira. Dan oke, sekali kemudian lagi- Pak Agus, terobosan apa yang akan ditawarkan oleh teman-teman dari afiliasi melihat keadaan seperti ini, khususnya untuk teman-teman di media lokal? Karena jujur sekarang kita kan bersaingnya dengan platform-platform lain, muncullah influence juga. Seperti apa kondisi dan posisi supaya teman-teman di TV lokal ini pun tetap bertahan? Kita sekarang ini sedang khususnya televisi lokal, saat ini sedang dihadang oleh namanya undang-undang digitalisasi, Ya. namanya revisi undang-undang penyiaran. Kita belum akan bisa bertindak terlalu jauh sebelum regulasi itu disahkan. Ya, tetapi sekali lagi, Indonesia ini kan paling pintar membuat regulasi. Negara kita ini paling pintar membuat undang-undang. Tetapi implementasinya, law enforcement-nya selalu keteteran. Oke. Nah ini, kalau ini akan terus-menerus seperti ini dan kita hanya berharap kepada penguasa, akan tetap menjadi kesenjangan antara Jawa dan non-Jawa di bidang pendidikan. Saya yakin akan tetap terjadi kesenjangan karena di sini yang bermain adalah kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Nah, oleh karena itu para stakeholder di daerah seperti halnya PGRI itu harus mengambil peran penting, mampu melakukan terobosan. Kami Ya. siap membantu, didukung atau tidak didukung oleh Kementerian Pendidikan. Kalau memang PGRI Kalimantan Tengah dan para stakeholder yang lain mendukung, kita akan jalankan. Oke. Saya akan membantu teman-teman untuk menghubungkan, mengakseskan kepada penyelenggara satelit agar pelaksanaan pendidikan di Kalimantan Tengah ini bisa setara dengan daerah-daerah lain, khususnya daerah Jawa. Demikian Oke, pendapat saya. saya bergeser ke Ketua PGRI terlebih dahulu. Pak Ketua, Ya, boleh. di dalam Undang-Undang Esensi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pak, di sini dikatakan penyelenggara pendidikan harus demokratis dan berkeadilan. Kalau di masa seperti ini, Pak, posisi PGRI memberikan pendidikan kepada anak-anak didiknya yang berkeadilan itu seperti apa, Pak, realnya?
Ya, PGRI ini sebenarnya apa namanya tidak asing lagi Ya. di bidang pendidikan. Bahkan PGRI ini mempunyai sekolah banyak, dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi di seluruh Indonesia ini. Nah, kami terutama di Kalimantan Tengah ya, karena sebenarnya karena kondisi juga lalu kita apa namanya mencari solusi atau kita berinovasi lah begitu. Begitu kita melihat bahwa seperti dikatakan Pak Dr. Slamet tadi, bahwa Kalimantan Tengah ini waktu sebelum COVID itu memang pendidikan kita ini memang walaupun tatap muka, tapi karena kualitas memang ya ada yang gurunya cuma 2 orang di daerah itu. Iya. Nah, tapi saya kira dengan ada hikmahnya juga kalau ada COVID ini kita dibantu oleh media ini, mungkin kita bisa sejajar dengan pendidikan-pendidikan di Jawa sana. Nah, itu saya kira ini sebenarnya hikmahnya kita ada media. Jadi berpacu ini, ya Pak ya, jadi kita, terpacu dan berpacu. Iya, berpacu. Jadi siapa yang mempunyai inovasi tinggi sekarang dia bisa bersaing begitu. Kalau saya melihat bahwa kita ini harus berubah. Kalau tidak berubah, maka kita akan berisiko lebih tinggi lagi. Nah, itu dukungan lebih yang berbahaya diberikan, apa yang dikatakan Pak Slamet tadi. Jadi saya ya ini kan semangat ini walaupun sudah tua nih, semangat ini untuk pendidikan karena basic saya memang tidak guru tapi saya pengajar, dosen di universitas. Sama juga dengan Pak Slamet, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, jadi jiwa kami sebagai pendidik itu melihat kondisi yang seperti ini mencari terobosan. Ya ketemulah dengan jurnal ini, saya kira kita di gayung bersambut apa yang dikatakan satu Pak Agus frekuensi ini. kita, Pak. Berterima kasih nih. Ini Pak Agus mendengar langsung bahwa akan membantu yang kesulitan apa namanya sinyal blank spot itu iya. Mungkin kalau lewat satelit itu lebih apa namanya tidak terkendala karena memang Kalimantan Tengah itu dikatakan Pak Slamet tadi satu setengah kali Pulau Jawa, Pak. Iya. Jadi saya sendiri aja belum pernah memutari Kalimantan Tengah ini sampai dari ujung ke ujung. Pak Ketua, ini dukungan yang diberikan PGRI untuk meningkatkan SDM teman-teman guru seperti apa, Pak? Nah, jadi begini, ini kan PGRI, ini kan organisasi kita berjenjang, bertingkat, bahkan sampai ke pusat yang di PGRI pengurus besar. Ini kan semuanya mencari pola terbaik untuk pendidikan ini di saat begini ini. Bahkan ada daerah lain yang sudah mempersiapkan betul-betul apa namanya bagaimana pembelajaran jarak jauh ini tidak hanya apa namanya termasuk bagaimana guru-gurunya ini bermutu juga. Ini kan selama ini kita pikir bahwa ya guru nggak bisa lalu akhirnya diserahkan kepada orang tua. Orang tua jadi ngamuk lagi tuh. Persoalan itu juga ada timbul masalah baru lagi. Masa orang tua yang nggak tahu apa-apa disuruh jadi guru gitu. Nah ini saya kira soal baru lagi. Belum lagi perhatian pemerintah apa yang dikatakan tadi oleh Pak Agus sudah membuat proposal tadi. Sebenarnya ya di mana pemerintah, undang-undang sudah mengatakan bahwa ini pendidikan ini bagaimanapun ya keadilan di bidang pendidikan harus dinikmati semua oleh bangsa Indonesia karena tugas negara ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah ini saya kira ya kita semuanya bersemangat lah begini kita cari terobosannya. Makanya siapa yang tidak berubah ya kan dia akan ketinggalan itu. Nah ini kita ingin mencari jalan terbaik ini untuk ya adaptasi pembelajaran di masa yang akan datang juga. Saya ke Pak Slamet lagi ini. Pak Slamet masih bersama saya? Ya, Bu. Yang ditawarkan Pak, kurikulumnya seperti apa ini kira-kira ini ke depannya ini? Pasti kan ada pergeseran, ada paradigma, mulai dari cara mengajar, materi pelajarannya, seperti apa ini yang ditawarkan konsep-konsepnya? Ya, begini Mbak Olive dan seluruh pemirsa Juno TV, kalau kita ikuti dari kebijakan pemerintah bahwa saat ini pemerintah sudah membuat pedoman tentang pelaksanaan kurikulum dalam kondisi khusus. Nah, di sana ada 3 kurikulum Mbak Olive yang boleh dilakukan oleh Satuan Pendidikan.
Pertama, menggunakan kurikulum nasional Oke. full. Artinya manakala kondisinya memungkinkan, yang kurikulum nasional, kurikulum 13 yang digunakan. Tapi kalau kondisi tidak memungkinkan, maka yang kedua menggunakan kurikulum darurat. Dan ini masih didesain oleh pemerintah pusat bersama dengan para pihak. Harapannya adalah tidak terlalu jauh. Artinya perubahan-perubahan kurikulum yang memang harus diambil oleh teman-teman di satuan pendidikan. Nah, kalau nasional tidak mungkin, darurat juga mungkin kondisinya tidak memungkinkan, maka dengan kurikulum mandiri, kurikulum masing-masing satuan pendidikan dengan kondisi tertentu. Nah, ini harapannya adalah agar pembelajaran di sekolah tidak terhambat. Ya. Karena kondisi-kondisi yang katakanlah kita tidak punya daring, kita mungkin untuk luring pun juga mungkin tidak terlambat. Lalu kita untuk modulasi juga perlu pembiayaan, untuk home visit juga perlu proteksi kesehatan guru-guru kita, jangan sampai dia juga kena COVID gara-gara dia perjalanan. Karena dikatakan Pak Agus, kami laporkan Pak, radius untuk jarak pelayanan SD itu Pak, itu kurang lebih hampir 5-10 kilo Pak. Kalau di Jawa kan hanya 3-4 kilo, di sini 5-10 kilo Pak. Ini kan kondisi yang memang tidak bisa dijangkau dengan cepat. Belum lagi walaupun zonasi Pak, walaupun zonasi dilakukan, tapi radius desa itu masih sangat luas, kurang lebih hampir 10-20 kilo R-nya itu. Kecamatan bahkan mungkin ada ratusan kilo Pak, bukan hanya puluhan kilo. Nah, ini kondisi seperti ini, zonasi di Kalimantan tidak sama dengan di Jawa yang diameternya memang dekat sehingga guru-guru bisa home visit dengan mudah. Di Kalteng sulit Pak. Nah, maka dengan pola-pola luring melalui media televisi yang sifatnya offline ini memungkinkan. Nah, satu hal Mbak Alif, saya ingin menyampaikan dengan Pak Agus dan teman-teman bahwa gagasan Pak Ketua bersama Bu Ketum, Bu Profesor Dr. Unifa Rosidi, beliau ini meminta kepada guru-guru kita untuk berinovasi. Yang anak-anak senang untuk belajar, mudah dicerna, dan anak selamat dalam proses itu. Artinya anak-anak tetap sehat. Iya, sehingga karakter untuk gembira itu masih ada. Karakter untuk dia senang belajar itu ada. Karakter jujur itu ada. Karakter disiplin itu ada. Mengenai capaian target kurikulum sesuai dengan target-target tertentu yang waktu itu idealnya adalah antara kognitif, afektif, psikomotor itu harus paripurna. Sekarang yang penting adalah karakter sikap ini dipertahankan. Jadi ya mudah-mudahan COVID ini tidak berjangka panjang yang mana tentunya kalau nanti ada seperti tadi kita lakukan ada loss generasi, ini sangat merugikan sekali. Makanya mudah-mudahan Kalteng dengan semangat masyarakatnya, dengan pemerintahnya, ditambah dengan kami dari para guru yang menjadi garda depan untuk pendidikan ini, kami tidak akan putus asa. Dan kami sampaikan dengan Pak Agus juga teman-teman dari hasil pemantauan kami Pak, ini bervariasi Pak. Memang untuk tatap muka daring itu dengan waktu yang terbatas, tetapi anak diberikan tugas-tugas yang membuat mereka gembira. Nah, luringnya ini yang sedang kami pikirkan. Bagaimana luring ini supaya efektif? Karena luring ini kan nggak hari itu juga gitu. Jadi ada jeda waktu. Nah, itulah yang membuat kita harus titik strategi agar daring dan luring itu bisa sinergi sehingga secara kontinuitas pembelajaran itu akan tidak ada yang putus. Gitu. Karena kalau anak itu putus, Mbak Oli, dari karakter sikap ini juga berbahaya untuk mengembalikan itu agak lama. Demikian juga dengan yang lain. Demikian. Pak Slamet, saya ingin kembali menanyakan bagaimana anak-anak ini bisa belajar senang, kemudian belajar gembira, kalau sehari-hari mereka harus berhadapan dengan yang seperti ini, Pak. Otomatis mereka mempunyai rasa jenuh, kemudian mereka harus memperhatikan hal yang anggap aja kecil. Ini seperti apa membangkitkan rasa senang mereka, rasa gembira mereka, bahwa ini belajar tetapi menyenangkan. Ya, di sekolah itu Mbak Olip, kita punya guru BK, bimbingan konseling. Juga masyarakat juga ada psikolog, juga ada ahli-ahli agama, tokoh-tokoh agama. Ini mestinya bisa bersama-sama kita untuk memberikan motivasi kepada anak kita, agar anak kita juga mempunyai keyakinan bahwa dalam kesulitan itu sebenarnya bukan suatu musibah akhir, tapi justru ini awal kebangkitan untuk dia menjadi bagus. Nah, dengan motivasi seperti itu, anak akan tahu bahwa saat ini dia sedang dalam kondisi tertentu, tapi tidak boleh dia bersedih. Nggak boleh dia kecewa, nggak boleh dia marah, nggak boleh dia menyalahkan siapapun. Karena ini adalah satu cobaan dari Tuhan, dari Allah,
agar kita lebih bertakwa, lebih bersabar, dengan catatan kita berupaya berikhtiar. Nah, oleh karena itu untuk di kami Mbak Uli, Pak Ketua bersama dengan Ketua Kabupaten Kota dan Ketua Cabang sampai tanggal 2, anak selalu semangat. Tentunya ada batas-batasnya. Makanya kami menggandeng Jurnal TV ini, harapan kami ada satu trik-trik khusus yang membuat anak gadgetnya itu pun tidak membosankan. Paling tidak dia layarnya lebih besar, Pak. Untuk belajar. Bisa dinikmati oleh keluarga juga ketika mereka bersama-sama belajar. Betul. Daripada cuman mungkin Betul. hanya selebar ini. Betul. Kalau televisi kan Karena ada TV, masih agak besar. layarnya lebar sehingga bisa dinikmati anak-anak Dan juga itu orang edukasi tuanya. juga untuk orang tua, untuk anak dan sebagainya. Itu saya kira satu, inilah yang kami tunggu. Mudah-mudahan ini pikiran yang sifatnya terobosan ini mudah-mudahan mempunyai dampak yang positif dengan pendidikan di Kalteng dan Indonesia pada umumnya. Demikian. Oke, saya akan bergeser ke Pak Agus dulu sebelum ke Ketua. Tetapi kita akan jeda dahulu. Kita lihat pariwara yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka. Dengan tema kita pada malam hari ini, peran media lokal mendukung proses pendidikan khususnya di Kalimantan Tengah. Dan masih bersama saya teman-teman dari PGRI Kalteng dan juga Ketua Afiliasi TV Lokal Indonesia. Kembali kita lanjutkan perbincangan pada malam hari ini, saya bergeser dulu ke Pak Ketua. Pak Ketua, masih bersama saya. Yang saya tanyakan, menjaga masa depan tunas bangsa. Kemudian untuk muatan lokalnya sendiri seperti apa? Dan juga output SDM-nya ketika kita belajar seperti ini bagaimana, Pak? Ya, Pak Ketua bisa mendengar saya? Halo? Pak Ketua bisa mendengar saya? Oke, kita coba bergeser. Ya, halo Pak Ketua, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Oke, saya kembali coba. Bagaimana Pak, kita menjaga masa depan tunas bangsa ini. Kemudian untuk muatan lokal kita sendiri ini seperti apa? Outputnya juga seperti apa ke depannya ketika kita harus menghadapi pembelajaran seperti ini? Seperti Pak Slamet tadi katakan bahwa karakter, budi pekerti itu harus tetap ada. Oke, tampaknya kita masih mencoba kembali. Komunikasi saya masih kurang bagus. Saya ke Pak Ketua Afiliasi Lokal dulu dengan Pak Agus. Halo Pak Agus. Pak Agus masih bersama saya? Para narasumber saya, halo, masih bisa mendengar suara saya dengan jelas? Oke, tampaknya kita masih mencoba menghubungi para narasumber di luar studio 1 Jurnal Televisi. Kita ikuti dulu jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka. Kita lanjutkan kembali. Saya akan coba berkomunikasi dengan Pak Ketua PGRI dulu. Pak Ketua, halo? Masih bisa mendengar suara saya? Ya, boleh. Iya, kita lanjutkan Pak.
seperti saya katakan tadi, menjaga masa depan tunas bangsa ini, kemudian memasukkan unsur lokalnya ke dalam kurikulum. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, outputnya seperti apa anak-anak didik kita ini di tengah pembelajaran seperti ini, Pak? Ya, ini yang disampaikan oleh Pak Dr. Slamet tadi, bahwa karakter termasuk juga masalah budaya, termasuk di sini kan bahasa juga, bahasa daerah. Nah, di Kalimantan Tengah ini banyak bahasa, walaupun Dayak itu banyak bahasanya, tapi ada bahasa pemersatunya, boleh. Ya. Jadi kan saya bisa jelaskan itu karena saya ini salah satu Dayak juga, tapi bahasa kami, kalau saya Dayak Bekumpai, ada Dayak Ngaju, Dayak Manyan, Dayak Undanum, tapi bisa berbahasa Ngaju. Nah, ini kan sebenarnya di sekolah-sekolah harusnya muatan lokalnya, ya, supaya jangan musnah, jangan punah bahasa itu. Jadi termasuk juga budaya tari-tariannya, keseniannya juga, saya kira itu tetap dikembangkan walaupun suasana pandemi COVID begini, tapi bagaimana mengangkat budaya itu di dalam kurikulum, di dalam kurikulum lokal itu, atau muatan-muatan lokalnya itu. Nah, itu. Jadi saya kira PGRI punya andil juga sebenarnya untuk mendorong pemerintah itu, yang terutama mencari solusinya, mencari alternatifnya di saat pandemi COVID ini untuk kedepannya. Karena kata Pak Slamet tadi, ya mungkin mensitir ayat atau apa juga, sungguh di dalam kesulitan itu terbuka suatu kelapangan kita. Jadi ada aja temuan kita nanti itu untuk bagaimana meningkatkan untuk pendidikan ini. Tapi ada kemauan kita. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, kita dibantu ini kalau untuk kesulitan-kesulitan untuk pembelajaran jarak jauh dengan mungkin nanti ya bisa tidak blank spot, itu ada satelit kita yang bisa membantu. Itu saya kira untuk Kalimantan Tengah itu seperti juga di Papua, di daerah-daerah lain yang memang penduduknya sedikit, tetapi kita punya kewajiban, semua anak bangsa ini harus menikmati keadilan di bidang pendidikan ini. Gitu. Jadi blank spot pun masih kita bisa menggunakan satelit medianya. Jadi tidak ada lagi nanti konsepnya blank spot. Dan teman-teman sendiri sudah siap, Pak, untuk melaksanakan itu, teman-teman guru, untuk mengajar melalui program belajar dari rumah. Ya, mungkin Pak Slamet ini lebih dia ini. Karena mantan kepala dinas ini lebih. Saya bergeser ke Pak Dr. Slamet. Pak Dokter, gimana kurikulumnya nih ke depan yang mau kita jalankan khususnya di programnya Yuk Belajar Dari Rumah? Yang ditawarkan seperti apa? Halo, dan Pak Slamet? Oke, ya Mbak Lip, udah on ya, dengar ya? Begini Mbak Lip, dalam pelaksanaan kurikulum kita, itu kan kurikulum 13. Ya. Di sana kurikulum 13 ini adalah ada kewajiban sekitar 20% itu harus dimuat dengan kurikulum muatan lokal minimal ya. Nah, untuk di Kalteng sendiri kurikulum muatan lokal sudah dibuat oleh kawan-kawan sebelum COVID. Artinya semenjak berlakunya kurikulum 13 kemarin, yang pada faktanya 2018 itu semua sekolah harus melaksanakan kurikulum 2013, maka muatannya ada nasional dan ada lokal. Nah, yang lokal yang mana? Lokal itu adalah tadi yang dijelaskan oleh Pak Ketua tadi. Dan satu Mbak Olive, yang mungkin yang justru ini berkaitan dengan media termasuk jurnal TV, karena saat ini kami di Kalteng termasuk yang di Indonesia lainnya, kita sedang mengencarkan mengenai literasi, gerakan literasi nasional, gerakan literasi masyarakat, gerakan literasi sekolah, dan juga keluarga. Nah, satu di antara 9 literasi itu adalah digital, yang memang harus disampaikan kepada publik. Selain calistung, budaya, lalu finansial, juga digital. Ini adalah satu literasi yang harus disampaikan kepada anak kita, agar mereka melek dan siap untuk bersaing pada abad global dan era revolusi tadi itu. Kenapa Mbak Olive? Sebagaimana yang sering kita ketahui bahwa anak yang siap ke depan itu, anak yang
Di abad 21, orang yang mempunyai kemampuan dalam bentuk komunikasi, termasuk digital itu, berkolaborasi, dia siap untuk membangun kemitraan, lalu dia mempunyai kemampuan gotong royong, lalu mempunyai critical thinking, kemampuan berpikir pada saat ini dituntut anak kita, termasuk guru-guru, dengan orang tua. Bagaimana dengan pandemi ini kita mampu keluar dari zone yang tidak menyenangkan. Ini critical thinking dan kreativitas kita untuk maju. Nah, oleh karena itu kami optimis di Kalteng persoalan mengenai kurikulum lokal dengan karakternya tadi itu, karakter yang diharapkan karakter religius, karakter nasionalis, karakter gotong royong, karakter kemandirian, karakter integritas, ini nggak ada tawar-menawar, Mbak Lip. Itu harus diberikan agar anak kita untuk siap untuk masuk dalam era abad global pada saatnya nanti. Jadi itu kira-kira itu yang harus, dan Kalteng ya kami selalu diskusi dengan kawan-kawan, intinya semua kepala sekolah, semua guru, semua pengawas, termasuk masyarakatnya ini berusaha. Kita kan punya filosofi pemabetan. Kalteng punya filosofi isin mulang. Dengan filosofi Pemabetan, filosofi isin mulang, dan termasuk belum bahadat, kami yakin Kalteng tidak akan kesulitan lah keluar dari, walaupun saat ini kita memang sedang mencari bola. Demikian Mbak Uli. Oke, saya bergeser ke Pak Agus sebagai Ketua Afiliasi TV Lokal di sini. Karena tadi Pak Ketua dan juga Wakil Ketua mengatakan di sini ada yang namanya era digital. Kemudian yang ingin saya tanyakan, peluang dan tantangan media lokal di era konvergensi seperti sekarang ini, kita menuju era digitalisasi. Bagaimana teman-teman TV lokal sendiri ini melihat peluang dan juga tantangan ini, Pak? Iya, saya lebih melihat pada tantangannya sebetulnya. Karena memang jujur saja, bangsa ini terlambat 20 tahun. Kita ini terlambat. Teknologinya melaju pesat, tapi manusianya yang belum siap. SDM-nya. Regulasinya yang belum siap. Ya. Nah, mau tidak mau, kita harus berpacu, termasuk juga televisi lokal. Mau tidak mau mereka harus beralih ke pola-pola digital, seperti yang dilakukan oleh jurnal televisi. Kita tidak mungkin lagi berharap kepada konsep-konsep analog, konsep-konsep lama, di mana teknologinya ribet, sumber dayanya ribet, tetapi dengan model digitalisasi ini, semuanya bisa diefisiensikan. Nah, terkait dengan apa yang dikatakan Pak Dr. Slamet dan Pak Ketua PGRI, saya ingin menambahkan sedikit, bahwa sebetulnya keberhasilan pendidikan ini kan bukan sekedar capaian kurikulum kan? Iya, betul. Tapi tadi seperti yang ditekankan oleh Pak Dr. Slamet tadi, aspek karakterisasi. Kami lihat sekarang ini negara kita sedang dihadapkan kepada dekarakterisasi. Karakterisasi Indonesia sekarang itu sudah boleh dikatakan sudah hampir hilang. Oleh karena itu dunia pendidikan memang mau tidak mau harus mendorong terwujudnya karakterisasi bangsa, karakter building, kalau saya mengatakan seperti itu. Degradasi karakter. Di sini peran media digital. Halo, ya? Ya, adanya degradasi karakter. Ya, gimana? Adanya degradasi karakter anak-anak bangsa mulai saat ini di dalam dunia pendidikan. Sudah berlangsung kira-kira 10 tahun. Iya, sudah berlangsung kira-kira 10 tahun, dan ini selalu saja luput dari perhatian para pengambil keputusan. Gak usah jauh-jauh contohnya yang belakangan ini sedang viral. Bagaimana generasi muda kita menginjak-injak bendera merah putih. Bagaimana generasi muda kita sudah tidak lagi menyanyikan lagu Indonesia Raya, tidak lagi menghormati bendera merah putih. Ini baru hal-hal yang kelihatan di kita di permukaan. Nah, saya berharap teman-teman di media lokal yang kemudian bisa beralih ke media digital, seperti yang dilakukan oleh jurnal televisi,
melalui media inilah guru-guru mengambil peran. Ya. Guru-guru memberikan kontribusi yang sebanyak-banyaknya kepada anak didik kita, kepada generasi yang kemudian akan melanjutkan tongkat estafet bangsa ya. ini. Oke. Pak Agus, Ya, untuk insan media lokal sendiri, ya. bagaimana dia berinovasi, kemudian menciptakan konten-konten menarik, sehingga itu masih diminati oleh pangsa pasar? Karena jujur saja, proximity itu kan masih berperan, Pak. Menurut Bapak? Betul, betul sekali. Jadi dengan adanya mereka kemudian bermigrasi ke media digital, mau tidak mau dibutuhkan generasi yang kreatif. Nah, generasi yang kreatif ini bisa diciptakan di lembaga pendidikan. Tapi jangan lupa, kreatif tetap dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Iya. Jangan sampai kreatif tapi tidak punya semangat kebangsaan, akhirnya akan membawa kita menjadi generasi yang bukan Indonesia lagi. Nah, peran dunia pendidikan sangat esensial di sini. Membentuk generasi yang kreatif, cerdas, takwa, tetapi juga cinta bangsa. Ini yang harus dilakukan oleh dunia pendidikan, walaupun sekarang ini kita tahu kesulitan sedang melanda kita, Iya. kesulitan komunikasi, kesulitan ekonomi dan sebagainya. Demikian kira-kira, Mbak. Oke, saya bergeser karena ini sudah segmen terakhir, saya bergeser ke Ketua PGRI. Pak Ketua masih bersama saya? Masih. Oke. Bagaimana Pak, menurut Bapak dan juga teman-teman, BDR yang efektif dan produktif? Khususnya peran dari teman-teman PGRI. Silahkan. Ya, memang tadi yang dikatakan oleh Pak Dr. Slamet itu, di samping daring kan ada luring, kemudian mungkin gabungan antara dua itu blended. Kita juga melihat bahwa sebenarnya untuk tidak menghilangkan karakter tadi, pendidikan karakter, ya sebenarnya kan bisa dicari solusinya. Mungkin beberapa orang gitu belajar dari rumah tuh, guru itu bisa datang gitu kan, tapi harus menggunakan protokol kesehatan ini tentunya. Ini kan kita lihat kan masyarakat kita ini banyak tidak patuh saja dengan ya masker, mungkin susah. Kalau bicara memang kita lepas nih, Bu. Makan dan bicara memang kita pas, tapi sebenarnya kalau kekhawatiran kita terlalu, tapi kita juga tidak mengabaikan protokol itu. Nah, itu kesehatan. Jadi bisa aja guru itu datang ya dibagi kelas itu ya dibagi itu. Ya kami di perguruan tinggi juga itu ya yang seharusnya kelas itu diisi 40 ya bisa aja jadi 20, ada jaraknya gitu. Nah, tapi ya digabungan antara yang ya mungkin tidak semuanya bisa apa yang dikatakan tadi menggunakan daring itu dan waktunya pendek sekali, kemudian juga biaya ini. Ini kan kadang-kadang kita kesulitan juga karena ya kalau orang-orang di desa itu memang sulit sekali untuk masalah sinyalnya, masalah alat pendukungnya, semua orang bisa punya itu. Nah itu kan itu harus kita cari jalan tengahnya. Nah itu kira. Oke. Saya ke Pak Dr. Slamet dulu. Oke. Baik, balik. Apa tentunya kami terima kasih dengan Pak Agus, Ketua Umum Asosiasi TV Lokal, yang telah pada malam hari ini memberikan suatu support pada teman-teman kami, adik-adik kami, karena saya lebih tua Pak dengan adik kami di Jolo TV, jadi adik kami mudah-mudahan Jolo TV tetap eksis, mampu menjadi TV lokal yang peka dengan kondisi kami di pendidikan, karena kami yakin bahwa pendidikan adalah investasi yang nggak bisa diganti dengan yang lain. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Pak Agus oleh Pak Ketua tadi tentunya menjadi suatu catatan penting bagi kami, bagi guru-guru dan masyarakat, bahwa era pandemi ini adalah era tantangan yang perlu kita jadikan peluang, dan anak-anak kita tidak boleh terpapar dari sisi pendidikan, tapi dia harus sehat, harus selamat, harus menjadi generasi emas pada saat ini nanti. Nah, oleh sebab itu
pendidikan akan maju manakala semua pihak terlibat dengan aktif. Masyarakat, orang tua, termasuk media. Itu ada kata kunci. Pemerintah telah memberikan regulasi yang cukup banyak, berusaha memberikan anggaran yang cukup besar. Tapi kalau masyarakat, guru-guru, orang tua, media tidak kompak, tentunya sulit. Oleh karena itu dengan kekompakan dari masyarakat, guru-guru, orang tua, pemerintah, dan media, saya kira satu sinergi yang luar biasa. Mudah-mudahan Kalteng khususnya dan Indonesia pada umumnya kita tetap akan menjadi generasi-generasi yang hebat. Terima kasih Mbak Oli dan terima kasih Pak Agus dan Pak Ketua PGRI dan seluruh pemirsa Jurnal TV di Indonesia dan di Kalimantan Tengah. Kami sampaikan selamat, kita tetap semangat dan melawan COVID. Oke. Saya terakhir ke Pak Agus. Pak Agus, karena kita sudah berada di segmen terakhir. Oke. Bagaimana Pak? Bapak memandang konsep pengajaran, kemudian lulusannya atau SDM ini sendiri menjadi tenaga yang siap pakai ke depannya, bukan menciptakan pengangguran intelek. Ya, memang pada saat pandemi ini kita agak sulit ya. Walaupun kita menciptakan generasi yang cerdas, tapi peluangnya lapangan pekerjaan kemudian tertutup juga agak sulit. Tapi begini, saya kembali kepada konsep pendidikan tadi. Saya pikir pendidikan itu harus dilakukan secara menyenangkan. Iya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana setiap hari anak-anak hanya menghadapi gadgetnya, layar gadget secara individual. Ya. Kemudian masih berisiko kuota dan sebagainya. Saya berikan gambaran saja. Salah satu orang tua yang kemarin saya lihat di televisi mengeluh bahwa dalam satu hari dia harus mengeluarkan kuota 1 GB untuk satu orang anak. Harga 10 GB itu 60.000. Jadi kalau 30 hari artinya 30 GB. Ya. Ini sudah faktor ekonomi yang akan bisa menghimpit anak-anak untuk kurang bersemangat, atau paling tidak orang tuanya akan selalu tertekan dengan kondisi semacam ini. Nah karena itu mungkin kita coba nanti bersama-sama dengan Jurnal TV, dengan Pak Dr. Slamet dan Pak Ketua PGRI mencoba mencari formula bersama, menciptakan pembelajaran jarak jauh bersama dengan jurnal televisi yang sudah memiliki infrastruktur. Kemudian kita sharekan kepada siswa-siswa di Kalimantan Tengah secara berkelompok dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Karena satu decoder itu dia bisa diakses oleh begitu banyak televisi. Kelompok ini mungkin 3 orang, kelompok ini 3 orang. Dengan tetap tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Dr. Slamet, bagaimana kearifan lokal, kegembiraan siswa itu bisa dimunculkan. Saya kira bisa. Kalau infrastruktur yang ada di jurnal televisi ini bisa dimanfaatkan. Tatap muka juga bisa, tanpa harus mengeluarkan kuota, dan tidak perlu menggunakan gadget yang canggih-canggih. Cukup dengan layar televisi, semuanya bisa dilakukan. Terakhir, itu, kesimpulannya, peran dan kontribusi TV lokal saat ini dalam proses pendidikan, Pak, khususnya untuk lokal? Sangat besar. Andai kata ini disadari oleh teman-teman di daerah, tetapi tentu saja saya tidak bisa mengatakan bahwa semua teman-teman di daerah punya konsen yang besar seperti ada jurnal televisi. Saya tidak bisa mengatakan begitu, karena kondisi saat ini, jangankan televisi lokal, televisi nasional saja sudah megap-megap. Jadi oleh karena itu, saya berharap bahwa jurnal televisi mencoba menjadi pelopor deh. Dengan kemampuan yang ada, mari kita coba bersama-sama. Saya yakin Pak Dr. Slamet dan Pak Ketua PGRI akan mendukung apa yang menjadi capaian kita bersama. Dan juga teman-teman dari afiliasi TV lokal juga sangat mendukung pastinya di sini. Sangat mendukung. Saya berharap Kalimantan Tengah bersama Jurnal TV menjadi pilot di Indonesia. Siap. Jika itu bisa terwujud, saya yakin Pak Jokowi, para pemimpin kita di pusat akan terbuka matanya bahwa tidak hanya Jawa yang bisa berinovasi, tetapi Kalimantan
yang notabene tidak berada di Jawa malah menjadi pelopor. Dan Ini juga yang memiliki saya- SDM unggul yang tidak kalah saing. Pasti, ini hanya persoalan waktu, dan kebetulan teman-teman di daerah seperti di Kalimantan Tengah itu hanya kurang diberi kesempatan. Andai kata mereka diberi kesempatan, saya yakin tidak kalah dengan di Jawa. Oke. Saya yakin itu. Aha. Oke, berarti teman-teman dari afiliasi TV lokal juga mungkin nanti bisa ke depannya kita juga bisa sharing ketika tayangan dari teman-teman PGRI Kalteng mungkin bisa diperkenalkan ke media-media televisi lokal lainnya. Demikian juga sebaliknya. Mungkin dengan teknologi, sangat mungkin. Oke, terima kasih kepada ketiga narasumber saya yang sudah bergabung di luar studio. Kita berbincang-bincang dengan tema kita pada malam hari ini, peran media lokal mendukung proses pendidikan di Kalteng. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Agus SP, Ketua Umum Afiliasi TV Lokal Indonesia, juga kepada Bapak Ketua PGRI Kalteng, Bapak Haji Suryansyah Murhaini Esa, dan juga kepada Bapak Dr. Haji Slamet Winario. Ketiganya saya ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kami di Jurnal Televisi pada malam hari ini. Salam sehat Bapak-bapak bertiga. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita pada malam hari ini di Tatap Muka. Pendidikan menjadi tanggung jawab kita bersama. Mencerdaskan anak bangsa adalah tugas kita bersama. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa.